Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syahru Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan mereka akan harta mereka pada jalan Allah bil laili pada malam hari, wan nahari atau di siang hari, sirrau disembunyikan, wa alaniyah atau diumumkan, falahum bagi mereka itu, ajruhum fahala bagi mereka, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim dan tidaklah ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun dan mereka juga tidak merasa bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 274. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Quwwatul Ummah. Kita doakan beliau-beliau selalu diberi kelapangan waktu untuk melayani kita beribadah, dan mudah-mudahan beliau sehat walafiat sehingga ibadah kita terus dapat berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendukung program pengurus, mudah-mudahan juga dilapangkan rezekinya, disehatkan, kemudian dikuatkan imannya dan terus bertambah amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan pula orang tua-tua kita yang telah meninggal. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah pun melimpahkan kebaikan kepada beliau-beliau tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, para pemuda-pemudi yang berhadir. Alhamdulillah kita bagian nampak pemuda-pemuda kita. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita ini dan pemudi-pemudi kita juga menjadi pemuda-pemudi Ashabul Kahfi, ya, pemuda-pemuda yang mendapat perlindungan di hari kiamat kelak karena mencintai masjidnya Allah. Kemudian kita doakan pula pemuda-pemuda kita ini apabila selesai kuliah mendapat jodoh orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu Masjid Quwwatul Ummah, kemudian yang dapat memantau kita di Masjid Quwwatul Ummah Purus Kebun melalui channelnya Pak Andre Production Channel. Mudah-mudahan syukur alhamdulillah dari setiap masjid sekarang dakwah sampai ke rumah-rumah masyarakat, mudah-mudahan di seluruh pelosok dunia. Makanya ini zamannya zaman tantangan untuk para ustadz, sehingga kalau biasanya bulan Ramadan ini ustadznya satu saja judulnya selama 30 malam, nah sekarang tidak bisa lagi karena sudah ditayangkan. Kalau Salamoko kan ada di antara kawan-kawan kami judul ceramahnya satu selama Ramadan,
masjidnya yang berganti, jamaahnya yang berganti, judulnya sama. Di malam ini kita sudah ditantang dengan teknologi, ya. Nah, maka mari kita bersyukur puasa dakwah kita sudah dapat didengar sampai ke pelosok desa. Kemudian mudah-mudahan kita pun dapat menyuguhkan yang terbaik, sehingga amal-amal saudara kita akan semakin baik. Ambo dakwah sampai ke pelosok-pelosok, ya. Jadi di sana memang kalau untuk Ramadan ke Bapak Ibu kasihan kita. Yang dapat pengajian tuh kadang-kadang 1 kali seminggu. Kalau ada turba namanya, ya, atau safari, barulah dapat penceramah yang berkualitas. Kalau tidak di tanah bareh sahadonya saja. Itu masih banyak di daerah Solo, hampir-hampir ke Gerabak Data, Sungai Abu, Teratak Teleng, Talang Babungo, sampai ke situ Bapak Ibu, itu masih membutuhkan dakwah dari ustaz-ustaz kita. Kalau ke Rau Pasaman mau sampai ke Mapat Tunggul Selatan, perbatasan Pasaman Barat dengan Riau, itu juga membutuhkan ustaz-ustaz yang berani ke sana. Ada yang dengan terabas, ada dengan kudo baban. Kalau di Gerabak Data masih pakai kudo baban dan terabas. Jadi alhamdulillah kita di Masjid Kuatul Ummah ustadznya berganti malam, berganti subuh. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan saudara kita yang berada di pelosok-pelosok hadir dengan melalui channel Pak Andre ini, bisa masuk ke pelosok-pelosok dengan syarat apa? Pertama, sinyal ada di situ. Yang kedua, tentu mudah-mudahan wifi ada di situ, atau setidak-tidaknya paket data mereka miliki. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya kajian saya diberi oleh pengurus adalah memakmurkan masjid. Tapi karena anak kita tadi Salsabila sudah memberi judul tentang manfaat sedekah, kita ambil dasar hukum sedekah itu agar bertambah jelas. Kalau kita kaitkan nanti dengan kemakmuran masjid, tentu sangat mendukung sekali. Pertama, dalam surah Al-Baqarah 261 Allah menjanjikan, Bismillahirrahmanirrahim, Masalul lazina yunfikuna amwalahum. Misal, masalu itu sama dengan misal. Misalnya orang-orang yang menginfakkan mereka akan harta mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Pada jalan Allah itu banyak, anak yatim, masjid, ibnu sabil, banyak sekali, membiayai pendidikan, itu fi sabilillah, atau mengadakan penelitian, ya, itu juga bagian dari fi sabilillah. Kama sali, sama dengan semisal pula habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ah habba, sama dengan menanam satu biji, dalam satu biji tadi tumbuh satu batang, dalam satu batang tumbuh terbit 7 tampuk, dalam satu tampuk muncul 100 biji. Kira-kira batang yang serupa itu Pak, yang dibayangkan oleh ayat ke padi. Jadi ditanam sebiji tumbuh satu batang. Dalam sebatang itu 7 tampuk. Dalam setampuk 100 biji. Boleh cari padi. Jadi sebatang itu, jadi sebatang jadi setangkai, dalam setangkai 7 tampuk, dalam setampuk 100 biji. Nah, setelah diteliti Bapak-bapak, Ibu-ibu, andai kata padi kita sebanyak itu hasilnya dalam sebatang itu, maka padi kita hasilnya bagus. Yang sudah sampai 250 biji kasadonya baru Thailand Pak. Makanya bareh Thailand tuh menyaingi bareh dunia.
Karena dalam satu batangnya itu sudah sampai 250 biji. Bareh Padang Panjang atau padi Koto Gadang Bukit Tinggi itu baru ditemukan 150 biji. Kalau bareh Solok itu antara 200 sampai 250 biji. Itu makanya sejak dulu padi Solok ke lah bayinya. Kalaulah sampai 700 biji padi yang tumbuh itu, maka penghasilan seorang petani akan meningkat. Itu dari segi logika, ya, logika contoh dari Allah. Namun ini yang dijanjikan oleh Allah apa? Pahalanya berlipat menjadi 700 kali lipat. Kini kita hitung matematik ibadah pahalo supaya awak semakin bersemangat. Matematik bersedekah. Awak mulai. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan tergantung kepada niat. Allah memberi niat satu kebaikan itu satu kebaikan. Dia awak baniat satu kebaikan, maka baniat saja Allah lama awak pahala satu kebaikan. Sudah itu awak karajuan ditambah 10 kebaikan. Kebetulan niat awak itu adalah sedekah. Jadi awak tadi pasang niat ingin bersedekah, masuk pahala 1. Awak karajuan sedekah tu awak dia tadi ketidiang impak lalu. Awak dia ditambah 10. Karena kita berniat sedekah mengeluarkan uang, maka nilai uang tadi dikalikan 700 kali lipat. Karena dikeluarkan di bulan Ramadan amal ditingkatkan 1000 kali lipat, maka tentu sesudah dikalikan 700 dikalikan 1000. Kita coba menghitung. Infak awak malam kini 100.000. 100 kali 700, 100.000 kali 700 berarti 700.000. Ya, 700.000. 700 juta kali 1000. Ambo mencoba metongnya 700 miliar. Kau kali-kalinya di sisi Allah. Nah, maka ini motivasi dalam beribadah. Nah, inilah salah satu jawaban pertanyaan Ali bin Abi Thalib kepada mertua beliau Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa mengejar amal orang-orang terdahulu yang umurnya panjang, kesempatan beramalnya lama, dan kalau mereka punya amal tentu banyak, wajar mereka bisa masuk ke surgamu. Nah, maka Nabi menjawab dengan 3. Pertama, belum diturunkan nilai pahala sedekah kepada umat terdahulu kecuali kepada umatku. Jadi surat Al-Baqarah 261 itu turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nilainya 700 kali lipat. Jadi untuk ayat kau disebutkan salah satu untuk menambah panjangnya umur ibadah kita. Itu kali-kaliannya seperti tadi, Pak. Ya, seperti tadi kali-kaliannya, sehingga menambahlah umur ibadah sedekah kita. Yang kedua jawaban Nabi apa? Kunjungilah 3 masjidku, kata Nabi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Masing-masingnya telah ditetapkan nilai pahalanya. Masjidil Haram 100.000 kali, Masjid Nabawi 1000 kali, Masjid Aqsa 500 kali di tempat lain. Maka nilai-nilai itu akan menambah ibadahmu. Kita hitung, kita ingin sholat Isya berjamaah di Masjidil Haram 1 kali yang nilainya 100.000, maka dibutuhkan waktu di Masjid Kuatul Ummah Purus Kebun 273 tahun baru 100.000.
Kalau ingin sholat Jumat kita di Masjidil Haram yang sama dengan 100.000 di masjid lain, maka dibutuhkan waktu sholat Jumat awak di Masjid Quwatul Ummah 1923 tahun. Nah, baru 100.000 kali. Jadi kalau kita ingin menghitung-hitung amal lah kira-kira. Yang ketiga, apa yang dijamin oleh Rasulullah untuk menambah amal ibadah kita? Inilah tersedianya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga menambah nilai amal kita di sisi Allah agar sama dengan umur-umur umat terdahulu. Satu kali bernilai 1000 bulan atau 83 tahun. Andai kata kita di qadarullah oleh Allah bertemu dengan Lailatul Qadar, dapat kita isi dengan ibadah, memperbanyak pada malam itu taubat, istighfar, maka nilainya sudah mencapai 830 tahun. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini 3 amalan yang menambah umur kita, umur ibadah kita semakin panjang. Lanjut tentang sedekah. Jadi Allah menyampaikan balasan untuk sedekah itu tadi disebutkan Al-Baqarah 261, bahwasanya lipatannya 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih menyediakan pahala yang di luar itu, yang tak terhingga. Jadi itu angku-angku pertama lah disabukan, tapi melihat nilai kualitas sedekahnya, manfaat sedekahnya tadi, maka disebutkan wallahu yudha'ifu, Allah akan lipat gandakan lagi. Berapa lipat gandanya Allah tidak sebutkan, ya. Itu tergantung penilaian Allah lagi, kualitasnya, manfaatnya, tahannya. Nah, maka disinilah nanti orang-orang ahli fikih membagi. Kalau wakaf itu 700 kali lipatnya itu sepanjang masa wakaf tadi masih ada. Nah, di situ larinya. Kemudian hibah, pahala hibah tadi sampai hibah tadi dicabut lagi, ya. Nah, kalau sedekah makanan umpamanya, ya habislah 8 jam makanan yang kita makan itu dia sudah menjadi energi, maka pahalanya tentu pendek. Nah, kemudian bersedekah mushaf Al-Quran, 1 kali sedekah diajarkan oleh guru, ditambah, maka menjadi yang tafa'ubi, yang bertambah, terus berbunga. Nah, itu yang dimaksud dalam ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan tambah lagi pahalanya segantung pada niat tadi. Maka sumber sedekah itu ada 5 kan? Sedekah, infak, hibah, wakaf. Ya, jadi ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf, 4. Ya. Nah, maka Bapak ada yang kelima zakat. Ya, zakat. Maka pahalanya itu sesuai dengan kapasitasnya. Kalau wakaf selama umur wakaf tadi. Kalau hibah selama hibahnya. Kan ada hibah berjangka, ada hibah yang panjang. Ini yang dimaksud dalam ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pengetahuannya. Di apapun yang kita beri akan dinilai oleh Allah, ya, sesuai dengan pengetahuan Allah. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pada ayat 62, allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala azab. Orang-orang yang menginfakkan mereka akan harta mereka pada jalan Allah, kemudian tidak diiringinya dengan manna wala azab. Manna wala azab itu caci maki, ya, tidak disebut-sebut, tidak diungkit-ungkit. Nah, maka ujung ayat disebutkan lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, jangan mereka tidak akan takut merasa habis hartanya atau kurang hartanya,
dan mereka juga tidak akan bersedih hati ketika bersedekah. Nah, maka syaratnya tadi tidak ada manna dan tidak ada wala azab, tidak disebut, tidak diungkit-ungkit, tidak dibangga-banggakan. Nah, lanjut. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin. Daripada awak bersedekah kemudian diungkit-ungkit, disabui-sabui, elok ucapkan saja kalimat baik, lebih baik daripada bersedekah. Seperti itu. Jadi tidak usah bersedekah, cukup ucapkan saja kalimat yang baik. Jadi di sini qaulun ma'rufun, perkataan yang baik lebih baik dari bersedekah tapi diungkit-ungkit, tapi disabui-sabui, ya. Nah, maka pahalanya nanti hilang. Disebutkan dalam ayat ini khairum min shadaqatin yatsba'uha azab. Jadi daripada diungkit-ungkit. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah Maha Kaya dan lagi Maha Halus. Bapak dan Ibu. Kemudian dan sampai kepada ayat 274 itu etika bersedekah. Apakah di sini nanti ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azab. Jangan kamu sakiti orang yang menerima sedekah tadi. Kalau tidak ada dan menolong, Tuhan tidak akan selesai kuliah. Ya, kalau tidak ada dan menolongnya dulu, tidak akan sama deliko atau manni wal azab. Itu menyakitkan, ya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, tadi anak kita Salsabila mengatakan puasanya sedekah yang diberikan dengan tangan kanan tidak diketahui tangan kiri, maksudnya kita ambil pada ayat 274 Al-Baqarah. Allazina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan mereka akan harta mereka bil-laili, pada malam hari. Malam hari itu makna tersembunyinya tidak tahu orang, ya, tidak tahu orang. Wan nahari, atau di siang hari, jelas-jelas diberikan ke pengurus. Nah, ini saya donatur Ramadan. Disebutkan itu wan nahari, sirrau, sir disembunyikan. Tadi lalu kotak awak masukkan tangan awak, hanya Allah saja yang tahu. Ya, Allah dan malaikatnya saja yang tahu. Berapa jumlahnya Allah yang tahu. Berapa poskonya tadi? Ya, masjid, anak yatim, tambah untuk anak kita yang di pesantren Hamka. Ya, maka tiap posnya itu bernilai pahala. Ya, Allah tidak mengkalkulasikan, tapi setiap posnya akan dinilai pahala. Jadi orang-orang yang menginfakkan mereka akan harta mereka di malam hari orang tidak tahu, atau di siang hari orang tahu, sirrau disembunyikannya, wa alaniyah atau diumumkannya. Contoh, kalau di situ kan tidak nampak Bapak Ibu. Kalau di masjid-masjid lain, panuah kali yang musajid kau deh, daftar donatur Ramadan, daftar donatur Jumat, daftar donatur wirid, daftar donatur banyak, sehingga sekeliling musajid kau panuh ada dek tulisan laporan keuangan. Itu namanya wa'alaniyah. Apa janji Allah? Walaupun model itu disuruhan diumumkan, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak merasa takut uangnya akan habis. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa bersedih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita kunci orang yang bersedekah tadi, hamba atau sedekah tadi disabui-sabui, ya, diagung-agungkan, sudah itu menyakiti. Nah, itu memang merusak sedekah. Jadi kalau disebutnya bahasanya ini untuk memotivasi, boleh. Ya, bagaimana cara memotivasinya? Bapak-bapak, kata ibu-ibu, nah, ini kita mau merenovasi masjid, kami ibu-ibu menanggung yang ini. Nanti bapak-bapak bilang kami juga menanggung yang ini. Ini namanya motivasi. Memotivasi orang lain supaya ikut bersama-sama
fastabiqul khairat. Yang tidak boleh itu adalah kau tonggak kau duluan, kalau indah diambo hendak selesai, habis sudah. Itu contoh-contoh kalimat yang perlu kita waspadai dalam bersedekah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari sini, dimanapun berada, pulang dari sini atau selesai kajian ini, lihatlah surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 274. Itu tata cara bersedekah. Ya, tata cara bersedekah, larangan terhadap sedekah, apa pantang larang sedekah itu sudah lengkap pada ayat 261 Al-Baqarah sampai 274. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Yang pahalanya tadi melapangkan urusan dunia kita, melapangkan kuburan kita, sehingga orang mati pun ingin pulang ke dunia. Apa permintaan terakhirnya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, bolehkah aku pulang ke jasadku sejenak? Ditanya oleh Allah, mau mengapa? Fa asaddaqo, aku ingin bersedekah. Lihat surat Al-Mu'minun ayat 10. Ya, seseorang yang baru saja meninggal, rohnya masih di dalam rumah, jasadnya masih terbaring di atas rumah, maka roh tadi memberontak, meminta-minta kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke badanku sejenak. Fa asaddaqo, aku ingin bersedekah, aku ingin bersedekah. Coba bayangkan, orang mati baru keluar dari jasad, ingin pulang ke badannya, ingin bersedekah. Coba bayangkan bapak-bapak, pertanda apa? Pertanda pahala sedekah di dalam kubur menanti seseorang untuk melapangkan dan menerangi kuburannya. Mudah-mudahan kita yang terus bersedekah di bulan Ramadan ini. Ada 3 surat permintaan roh ingin pulang ke dunia hanya untuk bersedekah. Surat Al-Munafikun ayat 10-11, surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100, dan surat As-Sajadah ayat yang ke-12. Itu roh minta pulang ke dunia hanya untuk bersedekah. Kok pulangnya malam ini, maka sedekahlah yang akan dikerjakannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersama-sama sebelum kita didatangi, karena bunyi ayatnya Pak, wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan infakkanlah apa yang direzekikan kepadamu sebelum datang kepadamu kematian. Yang mati tadi fayaqula, berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, balian ambo sabanta kepada namo supaya ambo bisa fa asaddaqa wa akum minas solihin, aku ingin bersedekah untuk menambah amal solehku. Apa jawab Allah? Walai yu'akhirallahu nafsan izaja ajaluha, tidak ada waktu bagimu untuk pulang karena ajalmu sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha halus lagi maha mengetahui. Itu surat Al-Munafikun ayat 10 ayat 11. Selamat melanjutkan sedekah-sedekah kita yang masih terbuka di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah, mari mudah-mudahan kita akan meraihnya. Ya, dan mari kita bersedekah secara cerdas, pahalanya mengalir terus. Di antaranya 7 pahala yang terus mengalir ke dalam kuburan. Yang pertama, orang yang bersedekah membangun rumah Allah. Selama rumah Allah masih ada, terus sedekahnya akan mengalir. Yang kedua, bersedekah musaf, kitab-kitab disedekahkan kepada orang yang mengkajinya, menyampaikan kepada orang lain, diterima oleh orang lain, disampaikan lagi, maka ilmunya yantafa'u bi. Yang ketiga, orang yang menanam pohon, apakah pohon itu berbuah atau tidak,
selama pohon tadi berdiri, dimanfaatkan oleh berbagai binatang ternak, oleh burung, oleh manusia, maka selama pohon tadi berdiri, pahalanya pun mengalir sampai ke dalam kubur kita. Yang keempat, orang yang memberikan anak sungai aliran air, ya, walaupun banda ketek yang lewat di samping rumah awak, maka selama air tadi mengalir di atas tanah kita akan dapat pahala sampai kita berada di dalam kubur. Orang yang memberikan tanahnya untuk jalan raya, apalagi, maka jalan raya pun selama ditempuh tidak hanya oleh manusia, siapapun, binatang apapun yang lewat, maka kita akan dapat pahala di dalamnya. Orang yang membuat sumur, yang keenamnya, orang yang membuat sumur, selama sumur itu, makanya di zaman Nabi itu sumur yang sampai hari ini pahalanya masih mengalir adalah sumur Utsman bin Affan yang beliau beli dari orang Yahudi, sampai hari ini di Madinah airnya masih mengalir. Yang sekarang sudah diganti, kalau dulu di Timbo ambilnya, kini sudah pakai dan disebarkan kepada penduduk Madinah. Air sumurnya terus mengalir. Ya, yang terakhir Bapak dan Ibu, tentu orang-orang yang meninggalkan anak-anak yang soleh, yang tetap mendoakan orang tuanya, dan dari anak soleh tadi lahir lagi anak soleh, dari anak soleh lahir tadi cucu yang soleh, terus multi level marketingnya ibadah, terus sambung menyambung. Mudah-mudahan Bapak Ibu, itulah sedekah-sedekah gaib yang kita tebar di muka bumi ini. Demikian barangkali Bapak dan Ibu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih, dan mudah kita doakan Ananda Salsabila menjadi ustazah, karena Kota Padang ini ustazah agak kurang, yang banyak laki-laki. Ya, mudah-mudahan pesantren Hamka 2 di Aye Pacah Padang akan melahirkan ustazah-ustazah yang berilmu, yang bermoral, kemudian mengabdi kepada agama Allah. Ya, mudah-mudahan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan kita mendapat nilai-nilai pahala, nilai-nilai Ramadan. Kita sudah memasuki 10 malam kedua. Terus kita kejar malam-malam terakhir, terbebasnya kita dari api neraka. Terakhir, mudah-mudahan kita masuk ke dalam pintu surga yang bernama Babur Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.